Di sini aku akan ceritain tentang sedikit perjalanan Zahra. Aku perkenalkan dengan air sehingga dia nggak takut buat berenang. Karena yang aku lihat nih, teman-teman seusia Zahra itu tipikal ada teman-teman yang usianya 2, 3, 4 tahun itu yang dia takut diajak berenang. Masih banyak baby spa yang menggunakan ban leher. Sementara setelah aku pelajari, ternyata dari Food and Drug Administration atau FDA ternyata telah mengeluarkan larangan loh penggunaan pelampung leher untuk bayi. Ya, neck ring itu sebenarnya udah nggak boleh karena penggunaannya ternyata dapat menyebabkan cedera serius bahkan kematian. Khususnya ini untuk bayi yang berkebutuhan khusus seperti spina bifida, Down syndrome, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senangnya kembali lagi di channel YouTube-nya Mami Restia. Thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah pada mampir ke channel YouTube-nya aku. Jadi nih, kalau misalnya kebetulan para bunda atau sekarang anak-anak bunda yang lagi nonton video ini adalah subscriber Mami Restia karena nonton short yang banyak banget tentang kegiatan Zahra berenang atau bermain-main air gitu ya. Nah, di sini aku ingin membuat satu video menceritakan kenapa sih Zahra di usia 3 menjelang 4 tahun ini kemarin itu udah bisa renang tanpa pelampung, nggak takut sama air laut kayak gitu ya. Nah, ternyata di sini aku akan ceritain tentang sedikit perjalanan Zahra. Aku perkenalkan dengan air sehingga dia nggak takut buat berenang. Karena yang aku lihat nih, teman-teman seusia Zahra itu tipikal ada teman-teman yang usianya 2, 3, 4 tahun itu yang dia takut diajak berenang. Ya, dia senang main air di dalam kolam portable, tapi begitu masuk ke dalam air renang beneran, apalagi air laut, menjerit histeris ketakutan gitu. Ada juga yang memang dia senang berenang gitu ya, tapi cuma mau pakai pelampung aja, nggak mau lepas pelampung, takut banget pakai lepas pelampung. Nah, karena pada dasarnya sebenarnya anak itu senang main air, senang diajak berenang, tapi memang ada beberapa kondisi yang menyebabkan anak tersebut menjadi trauma melihat air. Jadi di sini aku akan bercerita bagaimana Zahra bisa senang berenang dan tips agar anak mau diajak berenang sejak dini. Oke, check it out. Nah, jadi sekarang aku akan bercerita dulu aja kali ya gitu. Nah, sebelum aku punya Zahra, aku sama suami itu emang hobi banget traveling, dan traveling itu ke laut gitu ya, entah itu buat snorkeling ataupun diving. Dan pada saat aku diving dan aku menemukan banyak keindahan wisata bawah laut di sana, aku selalu mikir kayak yang kalau misalnya nanti aku punya anak, aku ingin bawa anak aku melihat keindahan dunia bawah laut dan mentafakuri semuanya. Jadi apa yang kita lihat di atas daratan sana ternyata masih banyak yang indah-indah di bawah laut, dan semuanya ciptaan Allah. Jutaan makhluk hidup di bawah sana, bukti kekuasaan Allah, dan aku ingin mengajak anak aku gitu. Nah, itu nggak akan mungkin terjadi kalau misalnya anak aku nggak bisa renang atau takut air dan air laut gitu ya. Nah, akhirnya aku di situ berpikir ketika melahirkan, aduh, di usia berapa ya aku memperkenalkan Zahra sama air? Di usia berapa ya aku mengajak anak ini les renang? Nah, jadi ternyata setelah aku membaca berbagai sumber, sebenarnya nggak ada batasan kapan anak itu boleh dilepaskan untuk bermain air atau diajarkan berenang. Karena sebenarnya pada saat anak ada di dalam kandungan pun kan sebenarnya dia hidup dalam air ya bun ya. Jadi ketika dilahirkan, ya makanya ada metode melahirkan dalam air kan. Sebenarnya bayi itu usia 1-2 bulan itu ketika dia dimasukin air, dia masih memiliki naluri untuk survive, mengambang di air. Dan itu sering banget dipraktekin oleh orang tua bule. Mungkin kita itu kayak yang belum berani melakukan itu. Jujur aku juga nggak terlalu berani saat itu. Nah, jadi pada usia 4-6 bulan itu memang direkomendasiin untuk mengenalkan bayi dengan baby spa. Teknik memijat dan berenang
yang bisa bikin bayi rileks, peredaran darah juga lancar gitu ya. Dan bayi juga tidak mudah panik ketika dia berada di dalam air gitu. Nah, itu tuh biasanya menggunakan tabung. Jadi tabung untuk baby spa itu nggak seperti kolam portable yang lebarnya bisa 1 meter, 2 meter, bahkan sampai 3 meter. Nah, baby spa itu biasanya cuma diameter di sekitar 60 cm aja, tapi dia lebih dalam ke bawah. Yang penting badan bayi itu bisa, maksudnya kaki bayi itu tidak menempel ke alas kolamnya, sehingga bayi itu bisa belajar untuk menggerakkan kaki dan tangannya. Cuman di beberapa baby spa yang aku lihat masih banyak baby spa yang menggunakan ban leher. Sementara setelah aku pelajari, ternyata dari Food and Drug Administration atau FDA ternyata telah mengeluarkan larangan loh penggunaan pelampung leher untuk bayi. Ya, neck ring itu sebenarnya udah nggak boleh karena penggunaannya ternyata dapat menyebabkan cedera serius bahkan kematian. Khususnya ini untuk bayi yang berkebutuhan khusus seperti spina bifida, Down syndrome, seperti itu. Ya, karena bayi tidak punya keleluasaan untuk membalikkan badannya ketika dia mukanya tuh kena air. Mukanya tuh ya kayak gitu loh. Tercelup. Jadi apa yang harus dipakai? Kan kalau misalnya bayi biasanya pakai pelampung ini. Nah, itu bisa pakai pelampung tangan, bisa pakai pelampung badan, tapi biasanya pakai pelampung tangan sih. Kalau badan kan nggak ada yang terlalu kecil ya. Nah, itu akan membuat bayi tetap mengapung di baby spa itu, tapi dia juga bebas bergerak. Dan kalau misalnya ternyata bayinya tiba-tiba panik karena diameternya cuma 60 cm, ya 60-70 cm, sang ibu bisa langsung dengan sigap mengangkat bayinya dari tabung. Kebayangkan kalau misalnya di kolam portable yang gede, tiba-tiba bayinya kecipak-kecipak ke sana, dia panik. Nah, ibunya kan ada waktu untuk ngambilnya, seperti itu. Nah, terus lanjut nih, ketika Zara usianya udah mulai di 6 bulan, saat itu 6 bulan Zara udah bisa duduk ya. Bener ya? Bayi 6 bulan udah bisa duduk kan? Lupa ibu? Lupa ya? Pokoknya pada saat bayi sudah bisa duduk, baru deh ibu memperkenalkan dia untuk main air atau belajar berenang di kolam portable. Kolam portable-nya itu seperti ini. Ya, jadi di situ tuh ada ukuran-ukurannya, ada yang 1 meter, ada 1,5 meter ya, dan itu dia memiliki ketinggian di 40 cm. Kenapa di 40 cm? Kenapa tidak seperti baby spa yang tinggi? Karena pada saat bayi sudah bisa duduk, dia bisa saja belum bisa berdiri, tapi tiba-tiba dia duk gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata kolam portable-nya terlalu dalam, ya kan, yang sampai melebihi lehernya, dia akan panik dan takutnya dia trauma. Nah, jadi kalau misalnya Bunda mau memilih kolam portable untuk usia anak 6 bulan sampai 1 tahun, itu biasanya di ketinggian 40 cm ketika bayi dalam keadaan duduk. Nah, airnya dia disesuaikan tidak melebihi batas leher. Di situ dia bisa belajar kecipak-kecipak, terus mengenal tekstur air. Kalau misalnya dia ternyata sedikit kena gitu ya ke mulutnya, meskipun itu harus tetap di bawah pengawasan, bisa dikasih bola-bola. Pokoknya segala sesuatu yang berwarna-warni dan membuat anak lebih berinteraksi pada saat berenang itu. Meskipun nggak boleh dilakukan terlalu lama ya Bunda ya. Anak yang usia di bawah 1 tahun, kalau misalnya pengen main-main air seperti itu, tidak boleh lebih dari 30 menit gitu ya. Nah, kalau misalnya berbicara tentang kolam renang bayinya, itu kan ada 2 jenis. Ada kolam renang yang dari PVC atau dari PVS ya. PVC itu bahan yang plastik, PVS itu bahan dari karet. Bahan dari karet memang dia lebih tebal, terus nggak gampang terpeleset, tapi kekurangannya itu dia kalau misalnya terkena sinar matahari gampang rusak. Sekarang sudah banyak banget kolam renang portable yang menggunakan dari PVC, dari plastik gitu ya, karena dia lebih tahan kalau terkena sinar matahari, tapi memang kekurangannya itu dia lebih licin dan lebih gampang bocor. Nah, salah satu solusinya adalah Bunda bisa memilih kolam renang portable yang alasnya ada alas gelembung. Kalau misalnya Bunda ngeliat tuh, aku sering bikin tuh short ya, short tentang kolam renang portable. Nah, itu kan ada pilihan, ada yang tidak bergelembung, ada yang alas bergelembung. Buat anak-anak yang belum bisa menyeimbangkan badannya, itu lebih baik pakai yang ada alas gelembung, karena kalau ada alas gelembung dia nggak gampang terpeleset seperti itu. Nah, Zahra usia 6 bulan sama aku beberapa ya, seminggu sekali atau 2 minggu sekali diajak tuh renang-renang di kolam portable. Jadi dia tuh udah seneng duluan sama airnya. Nah, selanjutnya baru deh ketika Zahra usia 1 tahun 2 bulanan deh kalau nggak salah, lupa 1 tahun 2 bulan atau 1 tahun 4 bulan, aku baru deh masukin Zahra ke
les renang. Nah, ceritanya sebelum masuk ke les renang, aku udah ngajak Zara usia 1 tahun itu ke kolam renang. Ya, kolam renang yang kedalamannya itu satu setengah meter, 1,3 meter. Saat itu ingat gak ya pertama kali kita ngajak Zara ke Tasik itu, itu kan di bawah renang pertama kalinya. Itu aku bawa pelampung, ya bawa persiapannya adalah bawa pelampung badan, bawa pelampung tangan, dan bawa ini ya pelampung yang gede, tahu nggak sih? Pelampung yang gede yang bisa bundanya sama anaknya pakai ban pelampung, bundanya juga di situ gitu ya. Kalau nggak salah aku pernah bikin videonya. Nah, tujuannya apa aku bikin kayak gitu? Karena aku belum tahu nih gimana reaksi anak ini ketika masuk ke kolam renang pertama kalinya. Karena ada banyak banget anak-anak yang dibawa masuk ke kolam renang pertama kalinya, dia menjerit histeris dan takut, dan selanjutnya dia trauma buat diajak renang lagi. Apalagi kondisinya saat itu kolam renangnya airnya dingin banget. Kebayang dong, airnya dingin banget itu bikin anak tuh nggak nyaman. Dan aku nggak tahu apakah karena memang Zara ini tipikal yang seneng diajak main air. Pertama kali masuk, aku pikir dia bakal nangis. Ternyata dia bukan nangis, nyengir parah. Kita kedinginan ya. Dia diajak berdiri, berhenti nggak mau. Nah, cuman saat itu dikasih pelampung dia nggak mau. Ingat gak ya? Dikasih pelampung dia malah nangis. Dikasih pelampung badan dia jerit, dikasih pelampung tangan dia jerit. Dia maunya apa? Dilepasin semua. Udah berasa kayak dia tuh kayak jago renang aja. Padahal baru pertama kali lo masuk ke kolam renang. Nah, akhirnya beruntung deh saat itu ibu bawa kolam renang pelampung yang double itu, yang satu anak satu ibu, sehingga Zahra mau di situ. Ya, dia pelampungnya itu tuh memang interaktif. Jadi ada ininya, ada apa sih? Ada kanopinya. Jadi si anak tuh ngelihat kayak mainan gitu ya si pelampungnya. Nah, kenapa harus double seperti itu? Biar anak itu merasa percaya diri menggunakan ban pelampung dalam keadaan ibunya tuh berada di dekat dia. Gitu. Ada beberapa anak yang memang pertama kali dilepas di air dia nggak mau kan lepas dari ibunya, padahal dia harus membiasakan diri nih pakai pelampung dulu gitu. Nah, akhirnya aku beli pelampung seperti itu biar anaknya ngerasa percaya diri pakai pelampung sendiri, tapi aku bisa tetap menemani. Nah, nggak lama Zahra itu dia udah nggak mau lagi pakai pelampung, pengennya bener-bener lepas pelampung. Dan Bunda tahu nggak yang pertama kali aku ajarin apa? Jadi aku pengen tahu, karena memang sekali lagi ya, ini disclaimer ya, karena setiap anak itu berbeda-beda responnya. Kalau misalnya ternyata anak itu tipikal yang takut sama air, Bunda pertama kali harus memperkenalkan dulu jenis pelampung mana yang membuat anaknya nyaman. Apakah baju renang yang ada pelampungnya juga itu bisa. Dan jangan pernah jauh dulu dari mereka, karena mereka nggak akan pernah percaya diri kalau lepas dari orang tuanya. Dipeluk dulu, disayang-sayang dulu sambil diajak ngobrol, biar dia lupa sama sekelilingnya, biar dia merasa nyaman di air. Dan itu memang nggak bisa kita mengharapkan satu kali kita masukin dia ke kolam renang dia langsung oke. Tipikal yang susah gitu ya. Nah, kebetulan karena anak aku tipikalnya dia seneng di kolam renang, justru yang pertama kali terjadi adalah dia nggak mau pakai pelampung dan dia bilang, no ibu, dia jauhin aku. Akhirnya aku bilang gini sama dia, Zahra, ini dalam loh, ibu lepas ya. Aku sekali lagi disclaimer ya, karena nggak semua tipikal orang tua tega sama anaknya dan berani melakukan itu. Aku lepas anak aku lepas, aku benar-benar lepas, dan aku pengen lihat reaksi dia gimana dia bertahan di kolam renang yang dalam dan gak ada pelampungnya. Tapi aku di situ udah standby buat ngangkat lagi kan. Dia yang begitu aku lepas ya, aku angkat. Aku ingin lihat reaksi dia. Apakah reaksi dia nangis? karena kaget kan. Ternyata ketika aku angkat, anaknya malah nyengir-nyengir Bunda. Jadi mungkin ada tipikal anak yang apa sih namanya, yang dia nggak traumaan ya, dan itu mungkin akan lebih mempercepat dia untuk belajar berenang. Ada yang trauma setelah itu. Nah, yang dikhawatirkan adalah ketika anak dilepas dan dia menangis, ya berarti kita harus balik lagi dari awal. Gimana caranya dia nggak trauma dengan pakai pelampung. Intinya anak mau diajak renang atau dia nyaman diajak renang kalau dia sudah tidak takut lagi sama air dan dia percaya kalau dia di air dia baik-baik aja. Gimana itu percaya? Orang tuanya yang bisa kasih kepercayaan itu. Kamu akan baik-baik aja di air, ibu akan berada dekat kamu, kamu tenang di situ.
selama anaknya belum tenang, Bunda jangan coba-coba untuk melepaskan dia berenang dulu atau malah ngelesin renang, karena anak akan makin panik. Jadi step pertama biar anaknya mau les renang, kalau Bunda pengen les renang adalah gimana caranya anak itu nyaman di air dan percaya bahwa air itu bukan sesuatu yang membahayakan dirinya gitu. Oke, nah aku jadi ingat juga, jadi pada saat itu sebenarnya aku niatnya untuk memberikan les renang itu pada saat Zara usia 8 bulan. Cuman karena pada saat itu lagi COVID, nggak banyak orang yang mau membuka les renang di saat itu. Nah akhirnya aku sering merental ya, rental kolam renang portable yang macam-macam bentuknya. Ada yang bentuknya kayak perosotan, ada yang bentuk aja ada pintu pelangi ya. Daripada kita beli sendiri kan mahal tuh, bisa 500 sampai 1 jutaan kan, dan anak tuh belum tentu mau untuk pakai itu lama gitu ya. Nah akhirnya aku rental tuh. Nah jadi Bunda juga bisa tuh cobain kalau misalnya anaknya masih trauma atau misalnya masih takut berenang di kolam renang beneran, Bunda bisa merental kolam-kolam renang portable yang lucu-lucu, yang unik-unik, biar anaknya keranjingan main air gitu. Saran aku sih seperti itu sebelum anaknya benar-benar merasa nyaman di air. Dan aku pernah melihat anak itu dilesin renang. Anak itu ya masuk ke kolam renang. Kebetulan ibu sama ayahnya nggak bisa renang. Aku juga sebenarnya nggak bisa renang Bunda. Tapi aku ada tipikal orang tua yang percaya bahwa aku dan anak aku akan baik-baik aja di kolam renang. Ketika orang tuanya bisa percaya kepada air itu sendiri dan percaya diri, maka sebenarnya anak pun akan merasakan energi yang sama. Kalau orang tuanya aja udah takut berenang atau udah takut dalam kolam renang, aku akan safety nggak ya? Nah anaknya pun akan sulit percaya bahwa aku akan baik-baik aja di kolam renang gitu. Oke. Nah untuk kolam renang portable juga sering aku obrolin tuh ya di video-video aku, jadi Bunda bisa lihat rekomendasinya. Nah sekarang lanjut ya. Ketika Zara usia 1 tahun 4 bulan, pertama kali aku masukin les di Swimfit ya, di Bandung itu yang pertama kali mereka ajarin itu bukan berenang gaya-gayaan. Anak-anak kecil itu anak bayi itu nggak akan mungkin bisa merekam itu. Yang pertama kali diajarkan adalah justru apa? Free dive. Jadi anaknya diajarin untuk masuk ke dalam air, mengatur pernafasannya, berani secara naluri membuka matanya dan mengeluarkan nafas dari mulut dan belajar mengeluarkan udara dari hidungnya. Jadi itu selama 6 bulan itu les renang Zara itu belajar masuk ke dalam air, membuka mata di situ, kemudian misalnya dikasih kayak ring berwarna, anak itu harus dilepaskan berenang di sana. Jadi kayak memancing naluri dia untuk bisa bertahan di air. Jadi nggak belajar gaya-gayaan dulu, belajar dulu anak itu berani menyelam, berenang, dan nyaman di dalam airnya. Nah akhirnya berarti udah sekitar berapa ya? Sekitar 2 tahun ya, sekitar 2 tahun setengah Zara sekarang les renang. Memang sih bolong-bolong, kadang sebulan sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 bulan off, kadang 1 minggu sekali gitu ya. Akhirnya sekarang posisinya dia sudah bisa belajar berenang gaya dada. Usianya sekarang 4 tahun udah belajar berenang gaya dada. Dan itu adalah proses yang memang harus konsisten. Dulu aku berpikir bahwa anak bisa berenang, menyelam kayak gitu, akhirnya 1 tahun anaknya udah bisa gitu. Tapi ternyata untuk bisa memberikan teknik yang bagus, bertahap, anaknya suka air, kemudian dia belajar jumping, dia belajar telentang, dia belajar floating di air, itu memang membutuhkan waktu dan biaya yang nggak sedikit. Cuman aku pikir bahwa ada banyak manfaat ketika anak kita bisa berenang. Nggak melulu kita harus ngikutin dia kejuaraan, olimpiade, kayak gitu-gitu. Tapi aku lebih berpikir bahwa Zara kan punya asma ya, keluarga kita punya asma, itu sangat membantu gitu. Terlebih ketika kita mencoba berenang di air yang dingin gitu. Tapi memang nggak boleh lebih dari 1 jam gitu ya, biar nggak masuk angin. Terus yang kedua, membentuk tulang rangka dia biar
biar apa namanya, biar lurus ya, dan membantu pertumbuhan juga, dan bikin anak-anak yang hiperaktif. Kalau misalnya bunda sekarang punya anak yang hiperaktif banget, susah capeknya, baterainya on terus, disuruh tidur siang susah, disuruh tidur malam nggak mau, tidur jam 8 jam 9 malam nggak mau, tidurnya jam 11 jam 12 malam. Renang akan membuat energi mereka terkuras dan biasanya mereka jauh lebih nyenyak tidur pada saat malam hari gitu ya. Jadi banyak banget tuh hasil-hasilnya pun sekarang kayak kalau sekarang dibawa ke pantai atau dibawa ke laut, dia udah bisa snorkeling ya, dia udah bisa snorkeling ngelihat ikan-ikan terumbu karang. Meskipun dia awalnya kaget, itu ada rasa asin, kok beda ya dengan air kolam ya gitu ya, air laut kan asin banget gitu. Nah tapi dia sudah bisa enjoy dan orang tuanya pun nggak ngerasa khawatir untuk melepaskan dia di laut seperti itu gitu ya cerita-ceritanya. Karena banyak banget nih para bunda atau bahkan teman-temannya sendiri yang nanya, kok Zahra usia segini udah bisa renang sih, emang sejak kapan diajak berenangnya, sejak kapan diajarin les berenangnya, gimana caranya anaknya nggak takut renang, kok bisa sekarang diajak ke laut ya. Emang kalau misalnya diajak ke laut nggak tantrum ya, atau nggak capek ya, kan bawa diri ke laut aja udah capek, apalagi bawa anak ya. Karena anaknya enjoy di air, dibawa ke laut aja dia nggak mau disuruh berhenti ya, sampai ke maghrib baru dia mau naik. Kita udah capek, dianya masih berenang tuh pas ke Pahawang di tengah laut, dia nggak mau berhenti karena dia begitu nyamannya sama air gitu ya. Jadi ya happy banget, mudah-mudahan nanti usia 7 tahun bisa diving tuh. Oke. Jadi buat bunda yang sekarang pengen memberi les renang sama anaknya, nggak perlu khawatir bun. Usia 6 bulan anak itu sebenarnya udah bisa les renang. Semakin cepat biasanya akan semakin cepat pula dia bisa renang berbagai gaya. Karena kalau misalnya anak kecil itu usia 7, 8 bulan itu justru lebih gampang loh ngasih les renang, karena dia belum punya rasa takut terhadap tenggelam, belum punya rasa takut terhadap kedalaman air, karena dia belum ngerti itu. Dan ketika dia belum ngerti, dia udah nyaman di air lebih gampang. Cuman kalau misalnya usianya sudah 3-4 tahun, mungkin dia ada rasa takut ya, berproses seperti itu ya. Mudah-mudahan cerita aku bermanfaat buat bunda-bunda yang pengen membuat anaknya suka renang, rajin renang atau pintar renang. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.